Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi ketiga, yaitu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis aset. Membangun aset komunitas daripada berfokus pada kebutuhannya untuk membangun masa depan adalah pendekatan dasar pengembangan dan pemberdayaan komunitas berbasis aset. Pendekatan ini juga berfokus pada pendekatan pembangunan berkelanjutan. Bagian ini menguraikan proses dan langkah-langkah utama dalam mengidentifikasi, pengembangan, dan pemberdayaan aset individu, organisasi, dan komunitas. Pertama, keberlanjutan finansial, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pendekatan ini meskipun dapat diterapkan secara universal, sangat relevan dengan komunitas yang tidak kaya. Ini adalah gagasan bahwa tidak seperti komunitas kaya yang tidak hanya memiliki aset tetapi mengakui aset ini dan menggunakannya dalam ekonomi formal. Banyak komunitas yang berpenghasilan rendah tidak. Yang kedua yaitu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan. Ada dua metode utama untuk mendekati pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan konvensional atau tradisional adalah untuk mengidentifikasi isu, masalah, dan kebutuhan suatu komunitas. Pendekatan ini dapat menciptakan harapan yang tidak masuk akal, yang dapat menyebabkan bagian kekecewaan dan kegagalan dari waktu ke waktu. Selain itu, pendekatan ini dapat menunjukkan begitu banyak masalah dan kebutuhan sehingga orang merasa kewalahan. Oleh karena itu, tidak ada yang dilakukan. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis aset. Pendekatan berbasis aset ini dapat disebut sebagai alternatif dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, orang bisa berargumen bahwa pendekatan ini adalah kebalikan dari pendekatan konvensional. Idenya adalah untuk membangun kapasitas dan komunitas, untuk membangun dan memperkuat aset komunitas. Yang kedua yaitu pendekatan berbasis aset ini difokuskan pada kapasitas masyarakat daripada defisitnya. Misalnya daripada berfokus pada bisnis kecil yang hilang, pendekatan ini akan berfokus pada bisnis kecil yang ada dan kesuksesan mereka. Selanjutnya, dengan berfokus pada asetnya, masyarakat secara keseluruhan akan melihat aspek positifnya seperti kebun masyarakat, program pendampingan dan berbagai keterampilan warganya. Dan kemudian dapat bekerja untuk mengembangkan aset tersebut lebih jauh lagi. Yang keempat yaitu pendekatan alternatif ini tidak mengabaikan masalah dalam komunitas, tetapi pertama-tama berfokus pada kekuatan dan kemenangan kecilnya untuk memberikan perspektif positif dari komunitas daripada mengecilkan hati. Aset adalah persediaan kekayaan dalam rumah tangga atau unit lain. Modal fisik, manusia, dan sosial. 3 jenis modal fisik, manusia, dan sosial akan didefinisikan dan didiskusikan berikut ini. Modal fisik terdiri dari jalan, bangunan, infrastruktur, dan sumber daya alam dalam suatu komunitas. Modal manusia didefinisikan sebagai keterampilan, bakat, dan pengetahuan anggota masyarakat. Yang ketiga itu modal sosial. Modal sosial sering mengacu pada hubungan sosial dalam bentuk komunitas dan dapat merujuk pada kepercayaan, norma, dan jaringan sosial yang dibangun.